Suatu hari, ketika Yang Kai sedang memperbaiki manik dunia ini, pikirannya tenggelam dalam misteri hukum luar angkasa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di dalam dunia kecil yang misterius, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa. Tanpa bergerak, Yang Kai mengirim gumpalan Divine Sense-nya ke dunia kecil misterius untuk menentukan sumber kelainan, mengungkapkan avatar jiwanya. Ini adalah fragmen raksasa dari sebuah benua yang seharusnya ditelan oleh Gun-Gun dan baru saja ditelan. Secara umum, fragmen benua yang ditelan akan dengan cepat meleleh ke dunia dan memenuhi wilayah ketiga. Tetapi fragmen ini tampaknya agak luar biasa. Bahkan dengan kekuatan Gun-Gun, itu tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan fragmen dan malah tetap berada di luar. Fragmen itu sekitar 100.000 kilometer dalam radius dan tidak bisa dikatakan kecil. Dari kelihatannya, itu seharusnya terkubur jauh di bawah tanah. Setelah ditelan, lapisan luarnya larut dan bagian dalamnya tetap terjaga. Radius 100.000 kilometer ini dipenuhi dengan hukum yang familiar namun mengejutkan. Yang Kai bahkan tidak perlu melihat dengan cermat untuk mengetahui bahwa ini adalah hukum waktu. Justru karena fragmen ini telah dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu, fragmen benua ini telah diawetkan dengan aman di bawah asimilasi dunia kecil yang misterius. Yang Kai sangat terkejut. Fragmen ini adalah bagian dari benua wilayah iblis. Jadi bagaimana bisa diisi dengan hukum waktu? Apalagi, itu dipenuhi dengan area yang begitu luas. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa aura Time Loss ini persis sama dengan apa yang dia rasakan di Flowing Time Temple. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Mungkinkah hukum waktu ini ditinggalkan oleh Kaisar Agung Flowing Time? Jika demikian, itu berarti Kaisar Agung pernah mengunjungi wilayah iblis. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Kyongki. Ketika Kaisar Agung Flowing Time berkultivasi dalam pengasingan di kuil ilahi, dia tiba-tiba merasakan misteri yang mendalam dari alam semesta luar dan pergi berkeliaran. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Hanya harta karun asalnya, jam pasir tak berujung, yang telah kembali ke kuil ilahi. Kaisar Agung Flowing Time tidak diragukan lagi telah menghadapi semacam musuh yang kuat dan menderita semacam kemalangan. Mungkinkah ketika Kaisar Agung Flowing Time meninggalkan kuil ilahi bertahun-tahun yang lalu, dia telah datang ke wilayah iblis? Di wilayah iblis ini, dia telah menghadapi musuh yang kuat dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Tempat ini adalah medan pertempuran besar yang telah terjadi di masa lalu. Jika tidak, bagaimana mungkin ada sisa hukum waktu yang begitu kaya? Itu hanya tebakan, tetapi tidak ada cara untuk mengkonfirmasinya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi siapa yang bisa memastikannya? Dunia berubah, dan wilayah iblis telah runtuh. Medan perang ini telah terkubur jauh di bawah tanah, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Jika bukan karena perintah Yang Kai untuk menelan benua wilayah iblis, medan perang yang terkubur jauh di bawah tanah ini tidak akan pernah bisa melihat cahaya hari lagi. Apakah itu benar-benar Kaisar Agung Flowing Time? Yang Kai merenung sejenak sebelum melangkah maju menuju medan perang kuno. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di kuil Flowing Time dan sangat akrab dengan aura hukum waktu yang tersisa di dalamnya. Apakah hukum waktu di sini ditinggalkan oleh Kaisar Agung Flowing Time? Dia hanya perlu masuk dan memahaminya. Berada di luar medan perang kuno ini, Yang Kai tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika dia melangkah ke medan perang kuno, dia tiba-tiba merasakan pikirannya mandek. Tidak hanya pikirannya berhenti, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Mengetahui bahwa dia telah dipengaruhi oleh hukum waktu, Yang Kai segera mengirimkan Divine Sense-nya untuk melindungi dirinya sendiri sebelum nyaris melarikan diri. Melanjutkan ke depan, hukum waktu di sekitarnya menjadi lebih padat. Setelah hanya 1.000 kaki, Yang Kai merasa dia tidak bisa bergerak. Bukannya dia terikat oleh semacam belenggu, hanya saja pikirannya tertunda tanpa henti. Seringkali, satu pikiran akan membutuhkan waktu lama bagi tubuhnya untuk bereaksi. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan betapa menakutkannya Time Force ini. Setelah bertahun-tahun, itu masih sangat kuat. Jadi pemandangan seperti apa itu selama puncaknya? Namun, Yang Kai yakin akan satu hal. Kekuatan waktu di sini memang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Flowing Time. Dengan kata lain, ketika Kaisar Agung Flowing Time meninggalkan kuil ilahi, dia benar-benar memasuki wilayah iblis dan bertempur dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan seorang tuan yang tidak dikenal sebelum akhirnya pergi dengan luka berat. Namun, sebelum dia bisa kembali ke kuil ilahi, Kaisar Agung Flowing Time telah terluka parah. Kaisar Agung telah meninggal, dan jam pasir tak berujung telah kembali ke kuil ilahi dengan sendirinya. Tubuh Kaisar Agung telah jatuh ke Laut Timur, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulangnya telah tersebar di seluruh Laut Timur dan diperoleh oleh ras monster. Semua jenis pikiran melintas di benak Yang Kai.
Tetapi dia tidak dapat merespons. Tiba-tiba, dia punya ide. Apakah runtuhnya benua wilayah iblis terkait dengan perang besar saat itu? Mungkin ada, mungkin tidak ada. Siapa yang bisa memastikan? Menekan emosinya yang bergejolak, Yang Kai berjalan maju dengan langkah yang sangat lambat. Setiap gerakannya seperti boneka kayu. Hukum waktu membersihkan jiwanya, menyebabkan Yang Kai merasa seolah-olah dia sedang berjalan lama. Pada awalnya, Yang Kai telah berjalan selama sehari. Tetapi setelah berjalan 300 meter lagi, lebih dari 10 hari telah berlalu. Namun, setelah tiba di sini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Ini karena ada kekuatan lain di medan perang kuno yang terjerat dengan hukum waktu di tempat ini. Dia belum pernah merasakannya sebelumnya karena dia berada di ujung tanduk. Tetapi sekarang setelah dia berjalan lebih jauh, dia segera menyadarinya. Dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Agung telah jatuh, dan nasib musuh Kaisar Agung tidak diketahui. Tetapi aura keduanya masih seimbang. Jika Yang Kai tidak datang, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi hanya dua kekuatan yang mendatangkan malapetaka di medan perang kuno yang telah membentuk keseimbangan yang aneh. Namun, ketika Yang Kai membagi perhatiannya untuk menyelidiki, dia secara tidak sengaja merusak keseimbangan ini, membiarkan dua kekuatan menakutkan ini menemukan jalan keluar. Meskipun dua kekuatan misterius dan tak tertandingi ini sangat kuat, tanpa tuan rumah, mustahil untuk menentukan pemenang. Berbicara dengan hati-hati, di medan perang kuno ini, kedua kekuatan ini telah mewarisi kehendak tuan mereka ketika mereka masih hidup. Tetapi mereka hanya bisa menjerat dan menentang satu sama lain. Tidak dapat menyebabkan kerusakan besar. Kedatangan Yang Kai memberi mereka kesempatan untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan dua kekuatan kuat menyerang avatar jiwanya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Menggunakan avatar jiwanya sebagai medan perang untuk melawan. Avatar jiwa Yang Kai tiba-tiba mulai berubah. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Meskipun kultivasi jiwanya telah mencapai tingkat Kaisar Sudo, dia hanya mengirim gumpalan Divine Sense untuk menyelidiki situasinya. Jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan sebesar itu? Sebagai pembawa, Divine Sense ini terlalu lemah. Itu seperti dua naga raksasa yang bertarung di kolam. Tidak peduli apa yang terjadi pada kedua naga ini, kolam itu pasti akan hancur. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia dengan cepat menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam avatar jiwa ini. Kali ini, bukan hanya segumpal jiwa, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, dia akan mati di sini. Dibunuh oleh Ki dari medan perang kuno puluhan ribu tahun yang lalu adalah tragedi yang Kai tidak bisa terima. Di dalam laut pengetahuannya, kesadaran ilahinya mengalir keluar dan tubuhnya yang berubah menjadi stabil. Tetapi alisnya dipenuhi dengan rasa sakit. Dua kekuatan di tubuhnya tampaknya tidak peduli dengan perasaannya sama sekali. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Ini hanya pinggiran. Jika dia benar-benar pergi jauh ke medan perang kuno, itu akan lebih menakutkan. Meskipun situasi saat ini berbahaya, itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Selama dia meninggalkan medan perang kuno ini sebelum jiwanya dihancurkan, dia seharusnya baik-baik saja. Memikirkannya adalah satu hal, tetapi sebenarnya akting itu sangat sulit. Sebelumnya, di bawah pengaruh hukum waktu, Yang Kai telah menghabiskan 10 hari untuk melakukan perjalanan ribuan kaki, dan itu hanya di permukaan. Sekarang Time Force telah menginvasi tubuhnya, efeknya bahkan lebih besar. Yang Kai ingin mundur, tetapi butuh waktu lama untuk berbalik dan perlahan berjalan kembali. Setelah berjalan kurang dari 3 meter, Yang Kai menunjukkan ekspresi kesakitan. Tetapi yang aneh adalah tampilan rasa sakit ini juga sangat lambat, seolah-olah waktu diregangkan tanpa henti. Suara retakan ringan datang dari lubuk hati Yang Kai dan dia merasakan sakit yang tajam di alisnya, seolah-olah telah terkoyak. Jika ada orang di sini, mereka pasti bisa melihat celah di antara alis Yang Kai. Sebuah retakan hanyalah permulaan. Seiring berlalunya waktu, lebih banyak retakan muncul di tubuh Yang Kai, membuatnya tampak seperti boneka porselen yang akan pecah berkeping-keping. Setelah waktu yang lama, Yang Kai akhirnya mengerti krisis macam apa yang dia alami. Setelah waktu yang lama, dia mulai merasa cemas. Tetapi pada saat ini, avatar jiwanya tertutup retakan, membuatnya terlihat aneh dan menakutkan. Sekarang dia berada di ambang kematian. Keadaan pikiran Yang Kai benar-benar stabil. Meskipun langkahnya lambat, dia masih bertekad untuk kembali ke tempat asalnya. Pikirannya terhubung ke tubuh fisiknya di luar dunia kecil yang misterius. Jadi itu hanya sebuah pemikiran. Tetapi itu membutuhkan banyak usaha. Setelah melakukan kontak, Yang Kai segera mengaktifkan Soul Warming Lotus. Cahaya 7 warna mekar dan di laut pengetahuannya.
Pulau harta karun 7 warna menyusut, berubah menjadi bentuk sebenarnya dari teratai pemanasan jiwa, terus berputar tinggi di langit, melepaskan cahaya 7 warna. Seperti kekeringan, pikiran lamban Yang Kai tiba-tiba pulih pada saat ini, dan 7 cahaya berwarna keluar dari celah-celah di tubuhnya, menyembur keluar dari mulut dan hidungnya sebelum menyelimuti seluruh jiwanya. Kekuatan agung lotus pemanasan jiwa memotong pengaruh medan perang kuno padanya. Pada saat itu, sosok Yang Kai berkedip dan dia dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya pulih dan tidak lagi terpengaruh oleh hukum waktu. Saat dia bergegas keluar dari medan perang kuno, jiwa Yang Kai kembali ke tubuhnya. Di kepala Gun-Gun, Yang Kai, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah, seperti orang tenggelam yang baru saja diangkat. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa dan pakaiannya basah oleh keringat. Sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, Yang Kai mengeluarkan erangan teredam saat 2 aliran darah emas mengalir keluar dari hidungnya. Kepalanya sakit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Meskipun pertemuan tadi tidak menghancurkan jiwanya, itu juga melukai jiwanya. Rasa sakit semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cedera fisik biasa.